Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan kali ini saya akan memberikan paparan materi tentang kombi brake system, yaitu pengiriman dengan sistem ganda atau dengan komponen CBS ya, dengan konfigurasi ya, dengan pengiriman ganda. Itu kalau kita rem depan maka belakang juga ikut mengerim, itu namanya kombi brake system. Materinya nanti yang pertama adalah komponen dari CBS, yang kedua konfigurasi dari CBS, yang ketiga combined brake system dan cara kerja dari kombi brake system, serta inspeksi dan penyetelan dari equalizer pada pengiriman kombi brake system. Kombi brake system atau yang akrab dikenal dengan CBS ya, itu kepanjangannya itu kombi brake system ya. Kombi brake system adalah sistem rem yang mengandalkan gabungan ya, di rem depan dan rem belakang digabung jadi satu seperti mobil itu ya. Dari kendaraan ini dirancang untuk menjalankan dua rem depan dan belakang ya, jika handle rem belakang ditekan dengan kuat, sedangkan rem depan tidak dijalankan jika handle rem belakang dijalankan dengan ringan ya. Secara otomatis kalau kita mengerem ya dengan sistem CBS ini, kalau kita ngerem cukup rem belakang ya, kalau tekanannya 25%, maka yang bekerja hanya rem belakang ya. Tetapi kalau kita menekan 50% atau 25% sampai 100, maka depan dan belakang bekerja secara bersamaan. Itulah sistem dari CBS. Sistem rem depan terdiri atas dua rangkaian ya, hidrolik ya, yang hidrolik tersendiri, saluran rem depan dan saluran rem CBS ya. Di rem depan itu kalau kita menggunakan ada dua, yang pertama menggunakan hidrolik ya, yang kedua saluran rem depan ya dengan rem CBS. Front brake lever ya, meneruskan tekanan hidrolik ke dua piston pada saat ujung saluran rem ditekan ya. Rear brake lever menurunkan tekanan hidrolik ke center piston saja pada ujung CBS atau brake line ya. Ini komponennya itu ya, ada rail brake, CBS brake master cylinder ya, CBS brake hose, front brake hose, konfigurasi kombinasi 3 port ya, kalipernya ya, ini brake system belakang, rumah belakang ya. Kombi brake system atau CBS brake with reservoir tank, itu adalah tangki untuk ada oli. Rem CBS tangki reservoir terletak di belakang bagian kanan penutup depan. Tangki ini memiliki minyak rem ya, master cylinder CBS diperlukan untuk mengaktifkan dari sistem. Nah ini ya, ini gantung kunci ya. Ini reservoir tempatnya oli. CBS brake system master cylinder ya, master cylinder rem CBS ya terletak di poros batang di bagian belakang lampu, dimana tekanan hidrolik yang dihasilkan untuk sistem hidrolik rem depan ya, master cylinder rem CBS dilengkapi dengan delay spring untuk mengaktifkan delay rem belakang sebelum rem depan
tekan. Ini ada pegasnya, pegas spring, delay spring. Dia mengaktifkan rem ya, belakang sebelum rem ditekan. Equalizer ya. Equalizer ini terletak di depan ya dari silinder master rem CBS ya. Equalizer ya mendistribusikan gaya pengiriman belakang ke rem depan untuk menghubungkan bagian depan dan rem belakang ya. Equalizer diposisikan sedemikian rupa sehingga rem belakang diaktifkan dengan kekuatan pengiriman yang lebih besar sebelum rem depan diaktifkan. Itu ya, berarti rem equalizer itu mengatur tekanan dari rem depan dan rem belakang supaya tidak bekerja secara bersamaan. Knocker ya, knocker adalah pendorong piston. Nah, kita pakai di kaliper ya. Master cylinder rem CBS untuk mengaktifkan rem depan. Saat menarik kabel rem belakang pertama, equalizer ditarik mendorong lengan knocker, maka rem depan akan aktif ketika tuas rem sebelah kiri ditarik ya. Brush knocker dan brush knocker adalah bagian yang menonjol dari knocker yang mendorong piston master cylinder ini ya. Ini knockernya, ini bosnya, bos knockernya. Delay spring ini yang tadi ya. Delay spring menghasilkan penundaan sebelum equalizer mendorong master cylinder. Dengan delay spring ini ya, sebuah kekuatan menarik adalah pertama diterapkan pada kabel rem belakang. Jadi kalau ada tekanan, maka tekanan yang pertama adalah untuk rem belakang. Itu komponennya, combinate tripod caliper. Di rumah kaliper itu ada ring-ringnya itu. Ini rumah kaliper, ini ada bosnya, ini ada kampasnya. Rem kaliper 3 piston ya, ini ada 3 piston. Berarti CBS itu menggunakan pistonnya ada 3. GL pistonnya ada 1 ya, Vario ada 2 ya, penekanannya lebih pakem ini. Rumah kaliper 3 piston, 2 yang beroperasi sebagai sistem rem depan ya, dengan penekanan tuas kanan, dan 1 beroperasi sebagai sebuah sistem rem CBS. Jadi 2-nya manual, 1-nya CBS. Jadi dia bekerja tidak secara bersamaan ketiga piston ya. Kalau ada tekanan, yang 2 itu bekerja secara manual ya, mulai tekanan pertama sampai terakhir, tapi yang kedua adalah tekanan setelah 25% dia baru bekerja. Itu yang piston yang nomor 3. Cara kerja kombi brake system atau CBS ya. Ketika tuas handle rem depan ditekan ya, tekanan hidrolik yang dihasilkan master cylinder akan ditransmisikan ke kaliper melalui selang rem ya. Jadi dia akan melalui selang rem. Ini ditekan maka akan melalui ini ya. Tekanan hidrolik ini kemudian didistribusikan ke dalam piston rem atas. Nih, piston rem atas dan bawah yang warna biru ini ya. Yang warna biru ini adalah rem biasa ya. Piston kaliper mendorong brake pad terhadap disk untuk mengurangi kecepatan. Berarti kalau ngerem itu mengurangi kecepatan ya.
Jadi kecepatan motor akan berkurang kalau di rem. Itu yang harus dipahami oleh siswa dan pengendara sepeda motor. Jangan mengerem sambil digas. Banyak orang yang mengerem sambil digas, itu adalah ilmu yang salah ya. Kalau ngegas saja, kalau ngerem saja. Sewaktu hanya menekan ring pada reel brake lever ya. Jika hanya handle rem belakang dari keadaan ini yang ditekan dengan ringan, maka hanya rem belakang saja yang berfungsi. Jadi kalau di rem kalem, maka dia hanya rem belakang yang berfungsi. Cara kerja yang pertama adalah tekan handle rem belakang saja dengan ringan ya. Yang kedua, kabel rem belakang yang ke satu menarik equalizer ke atas, yang menyebabkan atau akibatnya kalau ditarik maka kabel rem yang kedua juga akan tertarik setelah kabel satu ditarik. Karena kabel 2 akan juga tertarik ya ke atas dan tombol rem belakang mulai pengeriman. Pada waktu yang sama ya, knocker yang dihubungkan dengan equalizer berputar sedikit di sepanjang pivot. Pivot itu engsel ya. Rem depan ya tidak dapat dijalankan karena pergerakan knocker bos tidak cukup untuk mendorong master piston. Jika menjalankan reel brake lever saja dengan kuat, maka jika handle rem belakang saja dari kendaraan ini ditekan dengan kuat, kedua rem depan dan belakang berfungsi. Jadi kalau ditekan secara kuat, maka rem belakang dan rem depan maka akan berfungsi secara bersamaan. Cara kerja yang pertama adalah jalankan handle rem belakang saja dengan kuat, langsung tarik dengan kuat. Yang kedua, kabel rem belakang ke satu menarik equalizer ke atas. Akibatnya kabel rem yang kedua juga ditarik ke atas dan trommel rem belakang juga akan melakukan pengeriman. Yang ketiga, pada waktu yang bersamaan ya, knocker berputar terhadap pivot dan menghasilkan cukup banyak pergerakan bagi knocker bos atau bos knocker tadi ya, untuk mendorong dari master piston. Tekanan hidrolik di dalam rangkaian dari sistem CBS dan diteruskan ke senter piston dari rem cakram depan dan rem depan yang beroperasi. Delay spring agak memperlambat pekerjaan knocker ya, gasnya tadi adalah fungsinya untuk melambat pekerjaan dari knocker untuk menghindari bahwa rem depan lebih dulu beroperasi daripada rem belakang. Di rem depan itu direm secara duluan ya. Nih, ini adalah gambar dari equalizer dan cara kerja dari rem tadi. Cara kerja dari kombi brake system nih, pada waktu ditekan ini ya, ini yang bekerja adalah rem biasa, ini bukan CBS, karena yang biru itu menekan dari piston nomor 1 dan nomor 3. Nah, ini yang belakang baru bekerja, remnya bekerja antara depan dan belakang. Jadi merah ini dhisik, ini masih 25% ya. Kalau kita ulangi ya, kita mengerem ya belakang, direm pada
25% tekanan, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, ini mengerem, ini 25%. Nah, ini baru di atas 25%. Kombi brake dia bekerja pengiriman depan dan belakang. Ya, kalau masih 25% tarikan, maka dia hanya bekerja pada rem belakang saja. Tetapi kalau sudah dari 25%, maka rem depan ikut melakukan pengiriman. Piston bagian tengah, di bagian tengah itu nomor 2 itu yang menekan adalah rem belakang. Itu dari sistem CBS 1 dan 3 seperti motor-motor yang lain sama ya, tekan langsung mengerem piston nomor 1 nomor 3 ya. Bedanya di CBS adalah ya, piston nomor 2 itu ditekan oleh handle rem belakang. Nih, inspeksi dan penyetelan equalizer. Ya, penyetelan equalizernya di sini ya. Standarnya 2 sampai 3 mm celahnya ini ya. Ini di setel pakai bulat gig, dilihat celahnya berapa. Jika celah melebihi nilai standar, ya setel celah tersebut. Ya, kita setel. Jika fungsi CBS tidak normal, ya periksa sebagian berikut. 1. Ikuti langkah-langkah untuk memeriksa clearance dalam equalizer. Lepas panel depan master, ukur jarak antara equalizer dan silinder CBS ini. Jaraknya ini 2 sampai 3. Kalau melebihi otomatis pengirimannya agak dalam. Standarnya itu penyetelan clearance di equalizer ya. Nah, ini penyetelan di belakang. Kendorkan lengan rem belakang, adjusting nut sepenuhnya, kendorkan pol. Lepaskan retur ya, spring. Kencangkan rem belakang ya, adjusting nut sampai gap antara nut dan join adalah 0 seperti yang ditunjukkan pada install, kemudian retur spring. Kendorkan mur pengunci dan putar adjuster sehingga tuas rem rapat dengan ujung brake tuas rem. Setelah itu kencangkan mur pengunci supaya tidak terjadi lepas atau rem blong. Setelah penyetelan selesai, periksa jarak antara CBS equalizer dan master cylinder ya, clearance-nya tidak melebihi standar dari 2 sampai 3 mili. Ini caranya 2 sampai 3. Oke, terima kasih ya. Itu materi dari kombi brake system. Jangan lupa untuk memberikan like serta komentar, dan yang penting adalah jangan lupa untuk memberikan subscribe dan nyalakan lonceng untuk berlangganan supaya nanti kalian dapat konten yang terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.